Mereka itu kayak nggak terima kalau Mas Ganjar mau nerusin IKN. Buzzer-buzzernya Prabowo ini emang kelihatan mati kutu kalau udah bahas prestasi dan rekam jejak. Mereka tuh kayak bingung mau ngangkat prestasi Prabowo yang mana. Wah, nggak jelas prestasinya apa. Mau ngangkat prestasi cawapresnya juga susah. Karena sehebat-hebatnya Mas Gibran, toh nanti dia cuma jadi cawapres kok. Kalau mau tempelin Pak Jokowi ke Pak Prabowo, mereka harus ajak Pak Prabowo belusukan nonstop. Masuk tuh ganggang sempit, mendaki tanjakan terjal, melewati turunan curam, masuk ke desa-desa kayak Pak Jokowi, tuh jalan tuh keliling pasar tuh. Kita lihat masih mampu nggak dia? Ibu Kota Negara atau IKN adalah gagasan besar Bung Karno yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang. IKN ini adalah sebuah wujud pemerataan pembangunan. Jadi yang dibangun gak cuman Pulau Jawa aja. Nah, kemarin gua tuh dapat kesempatan untuk berkunjung ke IKN, nemenin Mas Ganjar. Ya, Mas Ganjar kan dari dulu udah berkomitmen untuk melanjutkan program pembangunan yang udah digagas sama Pak Jokowi. Jadi sebelum menjabat, ya dia mau kesana dulu lah. Lihat-lihat dulu lah progres pembangunan di sana. Sambil menyiapkan langkah yang tepat untuk memastikan IKN akan tetap berjalan dan bisa tuntas pembangunannya saat nanti Mas Ganjar menjabat jadi presiden. Tapi nih ya, yang buat gue pengen ngakak banget. Banyak buzzer-buzzernya Prabowo yang panik atas program Mas Ganjar ini. Ya, kebetulan ada beberapa teman gue lah di sana yang dulu pernah berjuang bareng tahun 2019. Mereka itu kayak nggak terima kalau Mas Ganjar mau nerusin IKN. Dan beberapa program keren Pak Jokowi yang lainnya. Kalau gue tebak sih, ini karena mereka cuman mau nama Pak Jokowi nempel aja sama Pak Prabowo. Mungkin mereka dikasih tugas untuk dibisikin ya, isunya kalau misalkan seolah-olah Pak Jokowi itu punya Pak Prabowo. Padahal ini mah masalah program pembangunan negara loh, bukan soal pribadi Pak Jokowi. Kok pada baper ya? Emangnya IKN dibangun pakai duit mereka? Santai aja bos. Katanya mau pemilu yang riang gembira. Buzzer-buzzernya Prabowo ini emang kelihatan mati kutu kalau udah bahas prestasi dan rekam jejak. Mereka tuh kayak bingung mau ngangkat prestasi Prabowo yang mana. Wah, nggak jelas prestasinya apa. Mau ngangkat prestasi cawapresnya juga susah. Karena sehebat-hebatnya Mas Gibran, toh nanti dia cuma jadi cawapres kok. Yang megang kekuasaan kan presiden bos, bukan wakil presiden. Rakyat udah mulai paham soal isu ini. Plus, urusan asam sulfat kayaknya bakal panjang banget. Sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Bingung mau ngangkat prestasi apa? Jadi yang mereka bisa jual cuma Pak Jokowinya aja, yang saat ini popularitasnya masih tinggi. Buzzer-buzzernya Prabowo tuh kalau ditanya soal prestasi Prabowo langsung dijawab muter-muter gak jelas. Dan ujung-ujungnya berlindung di balik nama Jokowi. Ya begitu teruslah sampai Naruto muncul dari langit. Nah karena itu mereka tuh kelihatan pusing saat Mas Ganjar mau lanjutin program Pak Jokowi. Karena kan selama ini mereka udah luar biasanya tuh buat adu domba Bu Mega sama Pak Jokowi. Adu domba Mas Ganjar sama Pak Jokowi. Jelek-jelekin PDIP dan macem-macem lah. Jadi seolah-olah Pak Jokowi itu punya mereka. Silakan aja kalau mau ambil Pak Jokowi. Tapi Presiden Jokowi itu milik kita semua. Milik seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa, yang berjuang buat menangin Pak Jokowi bukan lu doang. Gua juga ikut. Bahkan Mas Ganjar itu adalah salah satu orang yang juga besar kontribusinya untuk kemenangan Pak Jokowi tahun 2014 sama 2019. Jangan lupa dulu lawan kita siapa. Jangan lupa dulu yang nyebarin obor rakyat siapa. Jangan lupa yang bilang Pak Jokowi pelangak pelongo itu siapa. Jangan lupa juga yang bilang Pak Jokowi presiden boneka siapa. Dan jangan lupa siapa yang ngebela Pak Jokowi waktu itu. Lagian tuh ya, buzzer-buzzernya Prabowo punya PR besar. Menurut gua, kalau mau tempelin Pak Jokowi ke Pak Prabowo, mereka harus ajak Pak Prabowo belusukan nonstop. Masuk tuh ganggang sempit, mendaki tanjakan terjal, melewati turunan curam, masuk ke desa-desa kayak Pak Jokowi, tuh jalan tuh keliling pasar tuh. Kita lihat masih mampu nggak dia?
Ini gue bahas seorang Jokowi ya, sebagai presiden, bukan secara pribadi. Kalau Mas Ganjar mau ngelanjutin IKN itu karena IKN emang harus dilanjutin untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Apalagi mau ada bonus demografi yang jadi tantangan besar ke depannya. Dan yang paling penting, IKN itu ada undang-undangnya loh. Jadi ya harus dilanjutin. Bahkan bukan cuma IKN aja loh yang disiapkan sama Mas Ganjar untuk rakyat Indonesia. Sampai internet gratis pun akan Mas Ganjar siapkan untuk menjawab tantangan zaman. Karena sekarang ini kan banyak orang-orang yang nggak lepas tuh dari namanya gadget. Apalagi ke depannya ya kan. Dan Mas Ganjar tahulah kebutuhan itu. Jadinya internet gratis akan jadi program unggulan Mas Ganjar dalam kampanyenya di masa pemerintahannya nanti. Kita sedang memilih pemimpin Indonesia. Ini nggak bisa main-main bos. Salah pilih pemimpin ya bisa hancur berantakan. Soal kinerja gue rasa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu udah baik ya. Gue juga cukup suka dengan gaya belusukannya dan merayatnya Pak Jokowi. Makanya gue berjuang habis-habisan buat Pak Jokowi tahun 2014 sama 2019. Karena gue suka aja gaya kepemimpinannya dengan gaya yang merayat. Karena gue suka pemimpin dengan gaya yang merayat dan suka turun ke bawah alias belusukan. Makanya gue kali ini dukung habis-habisan Mas Ganjar. Karena ya menurut gue gaya kepemimpinan Mas Ganjar itu merayat dan gak ada capek-capeknya. Dan yang gue suka nih dari Mas Ganjar itu dia tegas dan berani bersikap untuk berdiri di atas kebenaran. Walaupun itu tidak populer sekalipun. Sekian dari gue Iwan Chan, sampai jumpa di Channel Talk berikutnya. Bye!